Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hakikat perkembangan lewat PowerPoint dengan topik konsep psikologi perkembangan, 2. Hakikat perkembangan, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, 4. Prinsip perkembangan. Oke, kita masuk di topik pertama, yaitu konsep psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi secara etimologi. Psikologi berasal dari kata physi dan logos. Physi berarti jiwa atau ruh. Jadi, pengertian psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang memperjelaskan secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogenetik, yaitu mempelajari proses-proses yang mendasari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri, baik perubahan dalam struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya. Oke, baik. Ada 5 manfaat dari mempelajari psikologi perkembangan, yaitu 1. Untuk mengetahui tingkah laku individu itu sesuai atau tidak dengan tingkat usia perkembangannya. 2. Untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangannya. 3. Untuk mengetahui kapan individu bisa diberi stimulus pada tingkat perkembangan tertentu. 4. Agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi anak. 5. Khusus bagi guru agar dapat memilih dan memberikan materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, baik, kita masuk di topik kedua, yaitu hakikat perkembangan. Hakikat perkembangan menurut Kartono dalam Sobur 2009 merupakan perubahan fisis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisis yang ditunjang oleh faktor-faktor lingkungan dan proses belajar pada waktu tertentu menuju kedewasaan. Sedangkan perkembangan menurut Yusuf 2009 adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap dalam individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik terhadap fisiknya maupun psikisnya. Ada 4 istilah yang berdekatan bahkan saling terkaitan pengertiannya dengan perkembangan, yaitu 1. Pertumbuhan growth, 2. Perkembangan development, 3. Kematangan maturation, 4. Perubahan change. Oke, saya akan menjelaskan pertumbuhan growth. Pertumbuhan growth adalah suatu perubahan secara biologi yang dialami oleh makhluk hidup, yaitu berupa pertambahan ukuran baik volume, bobot maupun jumlah sel yang bersifat invisible. Sedangkan perkembangan adalah suatu gejala perubahan dalam fungsi dari organ-organ yang telah mengalami pertumbuhan tersebut. Sedangkan kematangan ialah urutan perubahan yang teratur yang disebabkan oleh cetak biru genetik yang kita miliki masing-masing. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa kematangan terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati, serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan change adalah sebuah proses perkembangan, pertumbuhan maupun kedewasaan setiap individu selalu mengalami perubahan di dalamnya. Konsep perubahan dalam perkembangan di sini menjelaskan bahwa setiap perubahan yang ada dalam diri individu baik dalam hal bentuk fisik, pola pikir maupun kedewasaan itu sendiri adalah bagian penting yang mau tidak mau akan dilalui oleh setiap manusia sebagai sesuatu yang berkesinambungan. Kita masuk di topik ketiga, yaitu C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. 1. Aliran nativisme, 2. Aliran empirisme, 3. Aliran konvergensi. Aliran nativisme. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Menurut aliran ini, perkembangan organisme ditentukan oleh faktor pembawaan nativus. Aliran ini mengemukakan bahwa manusia yang baru dilahirkan telah memiliki bakat dan pembawaan, baik karena berasal dari keturunan orang
tuanya maupun karena memang ditakdirkan demikian. Jika individu pembawaannya baik, maka akan baik pula individu tersebut. Begitu juga sebaliknya. Menurut aliran ini baik. Yang kedua, aliran empirisme. Salah satu tokoh aliran ini adalah John Locke yang mengembangkan teori tabula rasa. Menurutnya manusia bagikan tabula rasa, yakni meja lilin yang putih bersih belum tergoreskan apapun. Tiga, aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Stern. Aliran ini meyakini bahwa baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama penting baik perkembangan organisme. Oke, kita masuk di topik terakhir, yaitu prinsip perkembangan. Pada dasarnya setiap fase perkembangan satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Hal ini membuktikan bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun tujuan perkembangan adalah untuk menjadikan individu manusia dewasa yang mandiri, sedangkan prinsip-prinsip perkembangan itu adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan tidak terbatas pada pertumbuhan secara fisik, namun mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. 2. Perkembangan selalu menuju proses diferensiasi dan integrasi. 3. Perkembangan dimulai dan respon-respon yang sifatnya umum menuju khusus. 4. Setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung. 5. Setiap individu mempunyai tempo kecepatan perkembangan sendiri. 6. Dalam perkembangan dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. 7. Setiap individu seperti halnya organisme lainnya memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif seperti rasa sakit, rasa tidak aman, kematian, dan sebagainya. 8. Dalam perkembangan terdapat masa PK, yaitu suatu masa dalam perkembangan individu di mana suatu fungsi jasmani ataupun rohani dapat berkembang dengan cepat jika mendapat latihan yang baik dan kontinu. 9. Perkembangan tiap-tiap individu pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan. Ada beberapa pula konsep lain tentang prinsip-prinsip yang menyertai di dalamnya pertumbuhan dan perkembangan, yaitu perkembangan melibatkan perubahan. Menurut Maslow dalam Harlow, tujuan perubahan perkembangan adalah upaya untuk menjadi orang terbaik secara fisik dan mental, aktualisasi diri. Namun berhasil tidaknya mencapai tujuan tersebut tergantung pada hambatan yang dihadapinya, bagaimana cara menanggulanginya. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Ciri perkembangan fisik dan mental sebagian berasal dari proses kematangan intrinsik dan sebagian berasal dari latihan dan usaha individu. Proses kematangan intrinsik adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial ada pada individu yang berasal dari warisan genetik. 2. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Beberapa ahli mengutarakan pendapatnya, di antara Milton Erickson dan Gluck. Milton dalam Harlow 2004 menyatakan bahwa masa kanak-kanak meramalkan masa dewasa sebagaimana dari pagi hari meramalkan hari baru. Sedangkan Gluck dalam Harlow 2004 menyimpulkan bahwa remaja yang berpotensi menjadi anak nakal dapat diidentifikasi sedini usia 2 atau 3 tahun karena perilaku antisosialnya. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang saya dapat presentasikan tentang hakikat perkembangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.